Selamat malam para siswa semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga tetap semangat untuk hari keempat Selamat malam. penukaran juri tradisional dan Tai Chi. Oke, seperti kemarin jadwal kita hari ini adalah untuk membahas tentang penjurian juri A dan penjurian juri B. Nah, jadi mohon disiapkan masing-masing peserta untuk membuka bukunya kembali agar saya bisa juga bisa share screen. Oke. Kira-kira sudah dilihat, bisa lihat semua ya? Kasih jempol kalau sudah. Oke, siap. Oke, berikutnya untuk penjurian A. Nah, seperti kita ketahui kemarin yang saya jelaskan, penjurian A itu dilakukan oleh ketua juri. Ya, jadi ketua juri yang akan melakukan pemotongan-pemotongan itu. Jadi ketua juri sangat tanggung jawabnya sangat tinggi sekali ya di sini ya. Jadi berbeda dengan teman kita di tempat lain. Jadi ketua juri harus benar-benar fokus memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para atlet. Ya, kalau juri anggota tugasnya nanti di juri B. Dia harus memperhatikan level-level dari jurus yang ditampilkan oleh peserta. Nah, untuk di sini saya akan membahas penjurian A terlebih dahulu ya. Oke, metode penilaian secara umum. Setiap kelompok juri terdiri dari 6 juri. 1 orang juri ketua bertugas sebagai juri A yang menilai kualitas gerakan, dan 5 orang juri anggota bertugas sebagai juri B yang menilai keseluruhan peragaan. Nilai tertinggi untuk setiap nomor adalah 10, yaitu 5 poin untuk kualitas gerakan, 5 poin untuk keseluruhan peragaan. Juri A harus mengurangi nilai sesuai dengan kesalahan yang terjadi selama peragaan yang dilakukan oleh ketua juri dengan tabel pengurangan sebagai berikut. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah di WUSU mungkin ya, kurang lebihnya mirip ya, cuma kami di sini jadikan satu supaya lebih simpel ya. Jadi lebih simpel, kemudian tidak terlalu banyak menghafal kode, ya jadinya nanti malah pusing sendiri ya biasanya. Ini apa ya, itu apa ya, jadinya lebih apa ya, ribet ya jadinya. Nah di sini kita berusaha untuk lebih menyederhanakan, yaitu kode-kode itu dengan kode K ya. Jadi K1 sampai K17. Dan kemudian tidak mungkin lagi kemungkinan nanti akan berkembang menjadi lebih berkembang lagi ya jika memang nanti pada berikutnya ada yang harus diperhatikan dalam kode-kode tersebut. Nah, untuk K1 itu adalah kode untuk peragaan yang dilakukan, yaitu ada goyang, bergeser, terlompat. Nah, biasanya goyang itu gesturnya gimana ya? Nah, misalnya dia melakukan jurus, tidak harus keseimbangan ya, goyang itu mungkin lebih sering memang ditemukan pada saat keseimbangan. Tapi terkadang pada saat orangnya terlalu powerful, badannya ikut ke depan gitu juga ya. Jadi itu juga kena kode pengurangan ya. Jadi saking powerfulnya, dia nggak bisa menguasai, peserta itu tidak menguasai bagian tubuhnya dan melakukan gerakan condong ke depan ya, sehingga terlihat seperti kehilangan keseimbangan. Ataupun sebaliknya ya, siapa tahu dia melompat, kemudian dia terlompat lagi. Nah, itu biasanya tidak tegap pada satu posisi. Nah, itu terlompat juga kita potong. Kemudian bergeser, apa sih yang dimaksud dengan bergeser? Bergeser itu biasanya kakinya itu melangkah seperti ini, tapi mungkin seperti orang terpleset ya sedikit. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia geser menentukan kuda-kuda, saya rasa itu bukan bergeser ya. Misalnya dia
Sap, kuda-kudanya gitu. Itu bukan bergeser ya. Jadi pada saat dia sudah harusnya misalnya kondisi kuda-kudanya mapu misalnya. Sap, tergeser seperti itu ya. Nah, itu menurut saya bergeser. Bukan menggeser kaki pada saat melakukan kuda-kuda dan pukulan bersamaan ya. Itu berbeda. Nah, goyang lagi itu bisa dengan misalnya melakukan tendangan. Nah, tendangan harusnya dia berdiri habis tendang, dia menaruh kaki tapi ada goyang posisi badannya bergoyang ya. Jadi yang kita lihat postur badan kalau goyang. Kalau geser yang dilihat lebih banyak kaki ya. Misalnya kakinya habis tendang geser-geser-geser gitu ya. Terlalu banyak gesernya ya gini-gini ya. Dalam satu tendangan gitu ya dianggap bergeser, tetap dipotong K1 ya. Kalau terlompat sendiri sudah tadi seperti saya katakan melakukan gerakan sulit mungkin dia, atau mungkin dia ada hentakan dua kaki, kemudian tidak bisa menahan keseimbangan, kemudian terlompat ke sisi depannya atau ke belakangnya, ya itu dihitung terlompat. Nah, kemudian kedua, nah ini lupa gerakan. Lupa gerakan itu jika dilihat si anak itu terdiam dengan gestur bingung ya, misalnya diem, tapi dia matanya biasa melirik kanan kiri lebih dari 2 detik atau 3 detik biasanya seperti itu ya, tidak melakukan gerakan lain. Nah, itu akan lupa. Atau dia langsung melakukan gerakan yang tidak seharusnya, misalnya pukul gini-gini ya, ini kan nggak mungkin jurus monyet gini-gini ya. Jurus monyet itu natural seharusnya ya, lebih natural ya. Kalau dia mungkin habis pukul apa ya, oh dia baru bergerak lagi, nah itu bisa dibilang lupa juga ya. Kemudian ketiga, senjata menyentuh lantai tanpa sengaja. Aksesoris terlepas, senjata tersangkut atau tersangkut ke baju, senjata terlepas tapi tidak jatuh. Nah, senjata menyentuh lantai tanpa sengaja, misalnya itu memang seperti pedang ya, pedang, golok, senjata pendek lah ya, yang tiba-tiba mengenai lantai atau evamet atau matras pertandingan. Tapi kalau memang gerakan itu sengaja, tapi saya rasa untuk senjata pendek yang tajam itu enggak mungkin. Halo, oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada panggilan khusus. Oke, saya bahas tentang senjata menyentuh lantai tanpa sengaja. Menyentuh lantai tanpa senjata itu jika senjata tajamnya itu menyentuh lantai, tapi kalau dia senjata tajam itu tidak seharusnya disentuhkan ke lantai ya. Karena dalam peragaan jurus saya yakin itu tidak disentuhkan gitu. Kemudian aksesoris terlepas itu maksudnya mungkin itu maksudnya adalah senjata yang mempunyai rumbai ya. Seperti golok ada kainnya mungkin, atau kuan kong tao biasanya ada rumbai-rumbainya. Nah, itu pada saat melakukan gerakan itu terlepas dari senjatanya. Nah, itu akan dipotong ya. Senjata tersangkut, ya tersangkut di kaki, tersangkut di baju, tersangkut di celana, ya itu akan dipotong juga. Senjata terlepas tapi tidak jatuh. Kira-kira ngerti ya maksudnya. Jadi misalnya toya, toyanya tuh harus diputar begini. Tetapi pada saat mutar tangan yang satu tidak tidak mencapai ya, tidak mencapai senjata berikutnya ya pada saat melakukan putaran. Jadi ada gestur seperti lalai tangannya ya. Oke. Kemudian keempat,
keluar arena lapangan ya. Seperti kemarin pertanyaannya apakah area merah keluar lapangan? Keluar lapangan itu jika keluar dari area merah ya. Menopang atau jatuh. Nah, menopang itu biasanya menggunakan satu tangan atau satu bagian anggota tubuh, misalnya lutut, sikut, tangan, kepala. Nah, mungkin ada yang tiba-tiba jatuh, terus kepalanya dipakai, itu kita anggap menopang. Kalau jatuh itu adalah jika seluruh tubuhnya, misalnya pantatnya keseluruhannya terduduk, ya. Kemudian dua tangan menyentuh matras. Kemudian badan terlentang, ya kalau memang gerakannya kalau gerakannya tidak ada terlentang, ya tiba-tiba jatuh, ya itu dianggap jatuh ya, keseluruhan tubuhnya ya. Berikutnya K6, senjata rusak, bengkok nyata, putus dari gagangnya, ujung terputus. Ini jelas ya, jadi bengkok nyata pada saat ditusuk tiba-tiba lurus jadi begini ya, jadi 90 derajat gitu ya. Kalau putus dari gagangnya, dia terlepas dari gagangnya pada saat menusuk atau menangkis atau menebas. Terus kemudian ujungnya terputus. Nah, karena lenturnya senjata itu, kan dia sering menghentak seperti ini. Tiba-tiba ujungnya yang terputus. Itu juga akan dipotong. Kemudian K7. Senjata jatuh atau terlepas jatuh ke lantai. Ya, jadi senjatanya memang pas mau dilakukan lemparan mungkin, kemudian dia jatuh nyata di lantai, diambil lagi, nah itu akan dipotong 0,3 ya, cukup besar ya. Jadi harus diperhatikan untuk atlet-atletnya. Senjata jatuh atau terlepas ke lantai dari keseluruhan pegangan tangan itu dipotong 0,3 ya. Jadi cukup besar. Nah, ini yang dijelaskan kemarin, jika atlet lupa atau mungkin non teknis yang terjadi di dalam lapangan lalu ingin mengulang gerakan dari awal, maka si atlet akan dikurangi 1,0. Ini besar sekali pengurangannya. K9, pakaian tidak sesuai aturan tanpa logo. Nah, akan dipotong 0,3. Jadi mohon diperhatikan semua logo-logonya, logo akti, logo perguruan. K10, memberikan aba-aba atau arahan. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Aba-aba itu dalam artian arah ke kiri, pukul, tendang, maju, mundur balik, ya itu arahan ya, 0,5. Tapi kalau dia memberikan semangat, itu tidak masalah. K11, jurus kurang dari 55 detik. Nah, ini mohon teman-teman di perguruan, jurusnya harus lebih dari 55 detik ya, agar terlihat lebih jelas, koreonya lebih baik. Jika memang itu jurus pendek, dilakukan pengulangan, baik dari arahnya, dari sesinya, kemudian itu menjadi satu rangkaian jurus yang enak lah untuk dilihat ya. Gerakan tidak serasi. Nah, ini untuk bergu ya. Misalnya mereka melakukan bergu 3 orang. Kemudian tiba-tiba satu temannya belum melompat, dia yang satu masih jongkok ya. Jadi tidak serasi semuanya ya. Ingat lagi sekali saya ingatkan untuk bergu. Bergu ini bukan seperti show ya, kayak Imlek show ya, atau mungkin ada show di sekolah ya. Satu tunggu di belakang, yang di depan main satu orang, terus kemudian bergantian muncul. Nah, bukan seperti itu ya. Kalau bisa bergu itu ya tetap dalam regunya. Jika mereka melakukan formasi, silakan lakukan formasi, tapi tetap bergerak ya. Tidak ada yang diam duduk menunggu berganti-gantian. Nah, itu seperti show jadinya ya, seperti show di sekolah atau dimanapun. Kalau bisa tetap menjaga keserasian gerak itu di bergu. Nah, di bergu juga mungkin dalam melakukan bergu senjata, tiba-tiba senjatanya mengenai temannya yang di depannya atau yang di belakangnya. Jadi jangan sampai seperti itu karena akan juga dilakukan pemotongan. Nah, kemudian di tueta ya, di tueta gerakan gagal. Maksudnya gagal tuh ini mukul, dia pukul,
orangnya harusnya ke kiri, dia enggak, kena beneran ya. Jadi sengaja kena, terus kemudian koreonya gagal, ya. Jadi terus ada yang meleset, misalnya nangkis, tiba-tiba kayak gitu ya, nangkisnya gini, tapi gini ya. Jadi itu juga akan dipotong. Menunggu lebih dari 3 detik. Nah, misalnya nih kita melakukan gerakan berpose. Nah, berpose. Jangan nunggu-nungguan ya. Jadi pose 1 detik langsung jalan ya. Pukul lagi tangkis-tangkis, pukul lagi tangkis, ya kayak gitu. Pose lagi 1 detik, hop, jalan ya. Jangan sampai 3 detik. 1. Biasanya kita ngitung 1001, 1002, 1003. Udah harus jalan ya. Bila perlu cuma 1001 langsung jalan. Itu kan lebih bagus lagi. Menurut saya tingkat kesulitannya itu lebih tinggi ya. Jadi kesinambungan, gerakannya berkesinambungan. Oke, itu untuk Tueta. Sekarang kita ke Tai Chi. Nah, ini langkah menyeret. Seperti kemarin ya, langkahnya misalnya dari pembukaan Cise. Melakukan gerakan berikutnya. Sep, tarik, tiba-tiba nyeret ujung kakinya, baru dibuka masuk. Ya, itu menyeret. Jadi setiap langkah seret itu akan dikenakan potongan. Karena di Tai Chi yang kita punya, itu gerakan pertama yang ada sama jenisnya kanan dan kiri, maka akan dihitung 1 kali seret ya. Nanti mungkin akan dijelaskan dengan si Fuan Ming. Tapi jika dia berbeda jurus, akan per jurus dikenakan jika menyeret di setiap jurusnya. Kemudian badannya nggak boleh naik turun. Kemarin si Fuan Ming bilang badan harus lurus, tegap, jangan tiba-tiba turun, membungkuk, tiba-tiba tegap lagi naik ke atas ya. Jadi harus stabil. Kemudian untuk K16, keseimbangan kurang dari 2 detik. Nah, Teng Chiao ya, tendangan 1 kaki. Dan itu harus tidak boleh di bawah level horizontal ya. Kalau dia di bawah level horizontal itu maksudnya pinggang, setinggi pinggang. Ya, kalau dia lebih tinggi ya levelnya pasti naik ya, level juri B-nya naik. K17, kelebihan atau kekurangan langkah atau gerakan. Nah, misalnya langkahnya harus 2 kali, dia nambah gerakan, atau mundurnya 3 kali, tambah lagi 1 gerakan. Langkah, nah itu dipotong. Misalnya gerakannya cuma sekali, Lo Xiaopu, ditambah lagi sekali, itu udah menambah gerakan. Jadi tolong dipastikan sesuai dengan video arahan kemarin. Oke, berikutnya untuk level penjurian juri B. Menentukan tingkat atau level peragaan yang telah ditampilkan peserta secara keseluruhan dengan tabel tingkat kualitas sesuai kelas umurnya sebagai berikut. Nah, ini sekarang lebih mudah ya harusnya ya. Kalau kelas junior D atau C itu nilai terendahnya 2,5. Nilai menengahnya 3,0, nilai maksimumnya 3,5 sehingga mencapai nilai total juri nanti A dan B jika maksimal tidak ada kesalahan dan potongan menjadi 8,5. Kemudian kelas junior B dan atau junior A, nilai terendahnya 3,0, nilai menengahnya 3,5, nilai maksimumnya 4,0. Jadi total nilai juri A plus B jika tidak ada kesalahan atau pengurangan dan penurunan level 9,0. Untuk senior, nilai terendah 3,5, nilai menengah 4,0, nilai maksimum 4,5, sehingga total nilai juri A plus B jika sempurna itu 9,5. Untuk veteran, nilai terendah 4,0, nilai menengah 4,5, nilai maksimum 4,9, jika penilaian sempurna akan menjadi 9,9. Nah, teman-teman, di sini untuk menentukan nilai atau level ya, kita biasanya melihat anak itu bermain. Nah, kita harus sudah tentukan nih, ini anak dari pukulannya nih masuk di level kalau sudah mengarah, sudah bagus, tapi tenaganya agak kurang, mungkin masuk di menengah ya. Nah, menengah itu
Gimana? Karena ini ada gap ya, ada jarak antara 3,0 sampai 3,5 gitu. Kalau dia menengah, dilihat lagi, oh ternyata tendangannya bagus mengarah. Mungkin naik ya, menengah ke maksimum. Misalnya 3,1 atau 3,15 atau 3,12 seperti itu. Jadi diharapkan setiap kali mengeluarkan nilai juri B itu tidak sama dengan penilaian atlet-atlet sebelumnya. Misalnya atlet sebelumnya ini mainnya di level menengah. Saya kasihnya 3,1. Kemudian yang anak kedua juga levelnya menengah. Nah, itu harus dilihat lagi, menengahnya dia itu lebih bagus nggak dengan yang atlet yang pertama. Oh, ternyata tendangannya lebih bagus, tapi dia di level menengah. Oke, saya kasih dia nilai 3,2 misalnya seperti itu. Yang ketiga, tetap ada di level menengah. Tetapi pukulannya kok kurang ya. Tadi dapat 3,1 dan 3,2. Oh, berarti dia di 3,03 misalnya seperti itu. Jadi teman-teman nilainya harus berbeda ya di tiap atlet. Nggak boleh sama 3,3, 3,3 lagi dikeluarin, 3,2 lagi, 3,2 lagi. Jangan lagi 3,0, tiba-tiba 3,0. Karena dia dinilai menengah. Ya, menengah itu kan ada batasan atas sama batasan bawah. Ya, yang nggak boleh dilebihkan adalah nilai maksimumnya. Jangan sampai nanti ngasih nilai maksimum untuk kelas D 3,6 ya. Jadi maksimumnya sudah 3,5 tertinggi. Seperti itu. Sama dengan nilai terendah. Wah, ini jelek banget mungkin dia bilangnya gitu ya. Jangan ngasihnya nanti ya kalau memang sudah mentok ya mungkin ya kita bisa lewatin sedikit ya. Misalnya 2,4. Jadi jangan sampai rendah banget ya. Itu tergantung nanti kesepakatan yang ada di juri kita, kop juri ya. Jadi diharapkan tiap memberikan juri di juri B itu levelnya disesuaikan, kemudian jangan sampai sama antara A1 atlet dengan atlet yang lain. Oke. Ini saya berikan di sini metode penilaian karakter gerakan. Nah, biasanya teman-teman agak bingung ya dengan bagaimana melihat karakter-karakternya. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pendalaman karakter gerakan dalam setiap penampilan peserta harus dikuasai oleh ketua juri dan tim juri anggota yang bertugas sebagai juri B. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Penampilan meliputi kerapian seragam atlet dan kelengkapan atribut meliputi sabuk, logo, dan lain-lainnya. Nah, seragam atlet harus diperhatikan, jangan ada yang kusut mungkin ya, kasihan juga ya kusut kayak lusuh gitu kan seperti tidak bersemangat ya. Jadi itu diperhatikan juga di sini. Ya, jadi logonya dilihat, mana logonya oke, logo oke, sabuknya oke gitu. Misalnya ada seragam yang tidak pakai sabuk ya silahkan ya, seragam perguruan yang penting ya. Oke, berikutnya adalah sikap. Meliputi seluruh sikap atlet dari sejak masuk lapangan sampai keluar lapangan, termasuk cara hormat pada juri. Nah, jadi harus diperhatikan, tetap harus memberikan salam ya, memberikan salam pada saat dipanggil masuk, kemudian selesai harus memberikan salam. Nah, pada saat menunggu nilai yang dibacakan, jangan duduk, jangan tiba-tiba lesehan di bawah ya. Jadi harus tetap berdiri tegap sampai nilai dibacakan, selesai nilai dibacakan, dia hormat lagi. Nah, seharusnya demikian ya. Jadi nanti akan lebih tegas di sana. Terlihat bahwa atlet ini benar-benar disiplin ya. Kemudian penguasaan jurus meliputi pemahaman atlet terhadap jurus yang diperagakan, dari gerakan yang sudah mendalam, dan karakter dari jurus yang diperagakan. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Jadi dia yakin dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Gerakannya tegas ya, bukan cepat ya. Cepat terkadang tidak tegas ya. Jadi tegas, gerakannya tegas. Pukulannya mantap. Arahnya sesuai. Tangkisannya, hentakannya, semuanya tegas ya. Itu harus dilihat juga di penguasaan jurus. Jika dia ragu-ragu pasti ada gestur seperti berpikir biasanya ya. Berikutnya gestur atau mimik wajah.
meliputi penjiwaan atlet terhadap jurus yang diperagakan seperti jurus hewan, jurus keras, jurus lembut, dan lain-lainnya. Nah ini, misalnya kalau jurus Tai Chi, nah kemarin di infonya Tai Chi itu harus sedikit senyum ya. Nah jangan sampai mengkerut, tiba-tiba mulutnya miring-miring, gini-gini ya. Jadi harus sedikit senyum, pandangannya mengikuti tangan biasanya seperti itu. Kemudian jurus keras, kalau dia pukul nggak mungkin, ya nggak mungkin senyum-senyum kan ya. Jadi harus ya seperti itu ya. Giginya mungkin rapat, alisnya mungkin mengkerut ya. Jadi akan lebih lebih tajam gerakannya ya. Ya jurus hewan tahu harus mengkarakterkan hewannya masing-masing ya. Kemudian power atau tenaga. Kemampuan atlet yang baik dalam menyalurkan tenaga terhadap jurus yang diperagakan, menghentak seperti gemuruh dan kokoh seperti gunung. Nah, itu seperti tadi saya katakan, di penguasaan jurus juga mempengaruhi power dan tenaganya. Kalau dia tidak menguasai jurus dengan bagus, bagaimana dia bisa mengeluarkan power atau tenaganya? Jadi ragu-ragu ya, benar nggak saya mukulnya ke arah sini? Benar nggak saya melangkahnya di sini? Benar nggak saya melakukan kuda-kuda ini seperti ini? Nah, seperti kata pepatah itu, gemuruh menghentak seperti gemuruh dan kokoh seperti gunung. Nah, gitu. Berikutnya penguasaan lapangan. Kemampuan atlet dalam menyesuaikan penggunaan area pertandingan dengan maksimal dengan memperhatikan tampilan kehadapan juri dengan baik dan keseluruhan sisi lapangan. Nah, maksudnya jangan banyak membelakangi juri ya. Jadi bikin jurus jangan jurinya terus dikasih pundaknya ya. Ya kalau sekali dua kali nggak masalah ya, tapi kalau baru ke depan tiba-tiba balik, kebaliknya arah sana lama terus baru lagi balik ke depan ya. Jadi kalau bisa lebih banyak mengarah ke juri walaupun ke samping kanan kiri ya nggak masalah ya, jangan sampai pundak aja kelihatan terus jadi tendangannya nggak kelihatan, pukulan arahnya kemana ya. Jadi mohon diperhatikan itu dalam penguasaan lapangan. Nah, penggunaan keseluruhan sisi lapangan ya nggak harus ujung ke ujung, misalnya lurus, garis lurus balik, garis lurus ke tengah, ada ke belakang dikit, ke depan dikit, balik lagi ke tengah, ke kiri, ke kanan, ya itu sudah termasuk bagus ya. Nggak harus sampai ke ujung-ujung ya. Oke, ini untuk kelompok bergu dan tueta ya. Keserasian gerak tim. Keserasian dalam kelompok atau bergu atau tueta adalah komponen penting dalam melihat peragaan dari penampilan kelompok bergu atau tueta. Jika tidak serasi, maka akan fatal akibatnya. Banyak akan muncul pemotongan dari juri A atau ketua juri. Misalnya untuk kelompok atau bergu, harus tampil bersamaan bukan seperti show. Nah, tadi seperti saya katakan. Tapi menampilkan gerakan yang kompak, serasi, dan dilakukan bersama-sama membentuk formasi atau gerakan atraktif lainnya. Nah, seperti itu harus diingat lagi, gerakan bergu ya atau GT, ya GT namanya. Itu jangan ada yang diam intinya. Jangan ada yang nunggu, nanti nunggu giliran ya, habis ini saya lompat, misalnya seperti itu. Dia harus membentuk formasi, tetap bergerak, walaupun jurusnya berbeda-beda. Tapi tetap bergerak. Habis itu dia bergabung lagi menjadi jurus yang sama. Misalnya seperti itu. Kemudian mungkin ada yang naik ke kakinya, membentuk formasi. Seperti itu ya. Ingat lagi jangan sampai seperti show ya, di sekolah atau dimanapun. Nah untuk tueta, harus kompak. Baik tusuk hindar, mau nusuk, mau hindar, lompat, jatuhannya, banting dan lempar, pukul dan tendang harus bisa menarget setipis-tipisnya agar tidak terlihat menunggu. Ini bisa menimbulkan pemotongan. Ya contohnya, misalnya kalau dipukul kita nunduk, jangan nunduk dulu baru pukul ya. Kalau bisa sekalian bersamaan, sab, sab, sab ya. Jadi semakin tipis pukulannya, sasarannya tipis juga menghindar, ya itu akan lebih bagus. Nilai juri B-nya akan lebih tinggi. Ya, jadi di sana kita lihat tingkat kesulitannya. Begitu. Nah, teman-teman, saya rasa untuk penjurian
penjelasan dari penjurian juri A dan juri B itu sudah saya babarkan semua. Sekarang mungkin ada tambahan mungkin dari Sifu Januardi atau Sifu Hanming. Silakan Sifu. Ya, terima kasih si Teguh yang tadi sudah menguraikan beberapa juri A ya, pengurangan Juri di A dan sini. juri B Sifu. Ya, betul. Jadi untuk para peserta sekalian yang saya hormati, di sini kita ulang lagi seperti tadi si Teguh menguraikan goyang, geser, terlompat. Nah, di sini kita sebagai juri kita harus benar-benar saklek. Seperti tadi contoh, terlompat ya. Kadang-kadang ada beberapa gerakan yang sepertinya terlompat padahal tidak. Tapi kalau sebagai juri, dia tidak mau tidak mau harus dipotong. Karena kalau terlihat terlompat ya harus dipotong. Tidak ada istilah apa-apa lagi. Ya, seperti gerakan lupa. Itu mungkin tadi si Teguh sudah sampaikan 2 atau 3 detik ya. Ya, 2-3 detik tidak melakukan gerakan lain. Langsung saja dipotong. Karena kita bukan pelatih, kita di sini sebagai juri, sebagai hakim, ya untuk para peserta. Nah, terus juga untuk senjata menyentuh lantai tanpa disengaja, aksesoris terlepas, senjata tersangkut, ya tersangkut baju, ya maksudnya ke baju, senjata terlepas tapi tidak jatuh seperti tadi diutarakan yaitu permainan tombak seperti tongkat. Tongkat itu permainannya kan putaran, mungkin tidak satu masih megang, satunya terlepas. Itu juga kena potongan juga di sini. Tapi kan tidak terjatuh, ya. Itu langsung saja dipotong karena kita sebagai hakim untuk membetulkan gerakan-gerakan yang salah. Jadi ini semacam peringatan untuk para peserta. Jadi kalau nanti dia main di event-event selanjutnya, dia lebih serius. Di sini para juri harus benar-benar memperhatikan dan tidak ada istilah, wah ini gimana, enggak ada. Langsung saja potong 0,1. Terus keluar arena lapangan. Kalau keluar arena lapangan seperti senjata, itu masih juga bisa masuk karena masih dipegang. Contoh seperti tombak keluar dari arena, tapi kan dia tidak badannya di atas, tidak keluar ya, kakinya tidak menyentuh luar lapangan. Ya betul, kakinya tetap masih di dalam semuanya, itu tidak ada potongan. Tapi kalau kakinya satu keluar, berat badannya atau keluar itu kena potongan. Ya, menompang atau terjatuh. Ya, contoh di sini menompang atau terjatuh, menompang. Kalau dia kuda-kuda langsung tangan satu turun ke bawah berarti kita kan punya 2 kaki. Nah, kalau ditompang satu tangan berarti dia menompang. Itu langsung 0,1. 0,2 sih, Bu. Oh ya, 0,2. Senjata K6 ya, senjata rusak, bengkok, nyaris putus dari pegangan, ujung terputus, ya itu sudah jelas. Jadi sebelum dibawa ke lapangan, tolong diperiksa dulu, ya. Dan wasit juri pun nanti di sini wasit juri tidak ada toleransi. Kalau pelatihnya tidak mempersiapkan sedini mungkin, ya. Jadi untuk wasit juri tidak ada toleransi lagi, langsung potong saja, ya. Nah, terus untuk senjata terjatuh atau terlepas ke lantai. Nah, ada kan beberapa gerakan seperti rantai gitu mungkin belum, itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Ya. Yang termasuk kena pemotongan di sini seperti pedang, golok, ya biasanya suka ada nyangkut, Nah itu tolong diperhatikan, ya. Nah terus mengulang dari awal karena kesalahan atlet itu jelas satu potongannya ya. Pakaian tidak sesuai. Jadi begini saja, ini semua sudah jelas semua. Dan untuk selanjutnya seperti pakaian, memberikan aba-aba itu kena potongan 0,5. Jadi tolong, seandainya ada pelatih atau siapapun yang memberi aba-aba seperti pukul, tendang, titik, berhenti,
langsung 0,5. Dipotong langsung. Ini tidak ada toleransi untuk juri. Juri harus di sini harus tegas. Ya. Ada kasih apa, Pak? Langsung potong. Itu untuk terutama kepala juri ya di level A. Tugasnya ketua juri sih. Ya, itu langsung potong saja. Nah, jurus kurang dari K11 ya. K11 jurus kurang dari 55 detik. Itu untuk jurus ya. Tolong diperhatikan. Saat nanti seandainya salah satu pun jadi kepala juri, itu juga kita harus benar-benar tegas. Masuk ketegasan di sini. Nanti dia tanya ke pencatat waktu, dia berapa jumlahnya. Kalau seandainya 54, tidak ada toleransi, langsung saja 0,1. Ya. Dan kalau kelebihan ya itu kan minimalnya kan 55 detik. Kalau lebih tidak menjadi masalah. Karena di jurus tradisional tidak ada yang sampai seperti Tai Chi, ada 5 sampai 6 menit, ya kan? Iya. Capek. Ya, kecapean. Gerak tidak serasi beregu, itu untuk gerakan K12, gerakan tidak serasi atau beregu. Ya, 0,1 itu kepala juri harus benar-benar tegas di situ. Bisa melihatlah yang mana yang rapi, mana yang tidak sudah terlihat. Ya. Jangan sampai nanti kita, loh itu kok kurang bagus, tapi nilainya bagus, tidak ada pemotongan lagi, langsung saja potong ya. Nah, gerakan gagal, meleset, terpukul atau tidak sengaja menunggu, yaitu nanti untuk diceta ya, itu 0,1 juga. Langkah menyeret, nah ini untuk Tai Chi, tolong diperhatikan untuk Tai Chi, karena saya di sini bidang Tai Chi ya, si Teguh ya. Jadi saya di sini tidak main-main untuk jadi kepala juri, tolong yang langkah menyeret, badan naik turun, itu langsung 0,1 pemotongannya. Seperti kemarin saya tanyakan kenapa seperti ada naik turun. Kalau pembukaan satu kali tidak menjadi masalah, tapi kalau berulang-ulang itu namanya naik turun. Itu langsung saja dipotong, ya. Nah, terus menyeret itu dia kakinya tidak semata kaki ketinggiannya, lebih rendah, itu kelihatan seperti menyeret ya, atau ya memang langkahnya itu menyeret ya. Nah, itu menyeret ya, Sipo. Ya. Nah, seperti contoh gerakan ada waktu melangkah kaki belakang maju ke depan, itu kebanyakan ada yang menyeret, itu langsung saja kena poin. Keseimbangan kurang dari 2 detik untuk di Tai Chi, tolong diperhatikan untuk para peserta. Cara berhitungnya seperti 2001, 2002 ya. Nah, lalu turun. Nah, itu sudah betul. Tapi kalau seperti contoh kemarin saya video karena sudah kelelahan, mungkin tidak ada 1 detik juga ya, itu kena potongan. Ya, ada kesalahan. Jadi semua orang tidak ada yang sempurna, tapi di sini sebagai juri harus ada ketegasan. Untuk terutama kepala juri. Ya. Kelebihan kekurangan langkah dari gerakan Tai Chi kena potongan 0,1 itu. Nah, jadi saya berharap untuk para peserta juri di sini, juri A itu harus benar-benar menguasai seperti tadi si Tegus sampaikan. Untuk pemotongan tidak ada istilah keraguan-raguan, karena kita di sini sebagai hakim dan juga sebagai pendidik. Kenapa? Kalau kita ada toleransi, bagaimana nanti atlet itu selanjutnya di event-event berikutnya atau di event-event di luar akti. Jadi kasihanlah. Kita di sini bukannya kita menghakimi secara tegas, tapi yang memang kita harus tegas sebagai jurinya. Ya, tolong untuk para juri itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Baik, Sifu Hanming, terima kasih. Sifu Janiwardi mungkin ada tambahan? Iya, ini jatah saya diborong semua sama Sifu Hanming nih. Ya, ini yang terlewat saja ya. Yang terlewat, jadi dari K1 yang tadi rekan-rekan lihat, goyang, bergeser, atau lompat. Jadi kalau untuk goyang, itu yang dimaksud dengan goyang adalah di luar dari jurus. Kalau jurusnya memang bergoyang seperti jurus mabok misalnya, atau jurus cencorang misalnya, nah itu tidak termasuk kategori bergoyang. Nah jadi kita lihat, makanya
para peserta juri ini, calon juri ini, tolong diperhatikan betul jurus apa yang dimainkan. Khawatirnya dia main jurus mabok, potong semua tuh dari awal sampai akhir, ya udah habis tuh nilainya ya. Nah, jadi dipahami. Yang dimaksud dengan goyang adalah selain daripada jurus ya, bukan karakter jurusnya gitu. Yang ketiga yang jadi catatan saya, menyentuh lantai, senjata menyentuh lantai. Ada di beberapa perguruan senjatanya itu memang menyentuh lantai. Jadi kita perhatikan ya. Jadi antara menyentuh lantai dengan tidak sengaja atau dengan sengaja itu harus kita bedakan. Jadi jangan terburu-buru. Ya, jadi memang ada sebagian perguruan yang senjatanya itu menyentuh lantai, ya. Jadi misalnya senjata jurus pedang misalnya, ada yang memutar-mutar menyentuh lantai ke bawah, gitu. Jadi jangan sampai juga kena potongan nanti. Nah, kita harus memahami juga jurus-jurus perguruan. Nah, kalau menyentuh lantainya dengan tidak sengaja, itu iya kita potong. Makanya saya berharap kita harus memperluas ini kita ya, memperluas wawasan kita tentang jurus-jurus perguruan rekan-rekan kita gitu. Biar kita tahu nggak asal apa namanya ya, nggak asal potong, nggak asal nuduh ini salah itu salah ini benar gitu. Jadi dari peraturan ini memang ada ya. Mungkin dalam bayangan kita masa iya sih senjata menyentuh lantai? Itu memang ada jurus yang senjata menyentuh lantai gitu. Jadi jangan sampai juga kepotong gitu. Yang berikutnya seperti senjata jatuh juga tadi ya, senjata jatuh K7 ya. Ini juga ada jurusnya, saya lihat ya dari beberapa perguruan, bukan beberapa ya, saya baru pernah lihat satu ya, mungkin ada dari beberapa perguruan. Itu antara jatuh dengan sengaja dijatuhkan, itu kita juga harus perhatikan. Karena memang ada yang benar-benar dijatuhkan. Gitu. Kalau dalam bayangan kita, mungkin saya pribadi mungkin ya, itu kita kayaknya nggak mungkin senjata dijatuhkan, ya itu ada senjata yang dijatuhkan, jangan sampai juga nanti kita menilainya menganggap senjata jatuh gitu. Jadi kita harus banyak referensi lah gitu ya, lihat jurus-jurus rekan-rekan gitu. Ada yang senjatanya memang kayak toya, kalau nggak salah saya pernah lihat di jurus kera ya. Saya nggak tahu yang memainkan IKSPI atau bukan gitu. Jadi senjatanya dilemparin dulu, set, atau dilempar ya kurang jauh dari tempat inilah, dia roll langsung diambil lagi senjatanya. Dia kita bedakan antara senjata jatuh dengan sengaja dijatuhkan. Seperti itu ya. Senjata mengenai teman. Nah, kalau dalam beregu misalnya senjatanya mengenai teman, ini bisa jadi kena 2 potongan nih. Misalnya senjatanya mengenai teman dan senjatanya langsung patah gitu. Nah, itu potongannya bisa 2 gitu. Yeah. Jadi udah mengenai temannya kena potongan, patahnya juga kena potongan gitu. Cuman ini di juri A ya, ketua juri. Kita mungkin nanti banyakin fokus ke juri B mungkin ya rekan-rekan. Mungkin itu saja sih Bu Teguh, silakan dilanjut. Oh ya, sedikit lagi sih Bu Teguh. Ya. Ya, untuk penilaian, tadi rekan-rekan sudah lihat ya, penilaian ada nilai terendah 2,5, menengah 3,0 gitu. Itu gambaran ya, bukan berarti ini dia tengah nih langsung 3,0. Enggak, bukan berarti seperti itu. Jadi bisa jadi nanti teman-teman ngasih atau rekan-rekan ngasih nanti dia kayaknya menengah nih, tapi jangan langsung 3,0, misalnya 3,1 atau 3,2 atau 3,12 gitu. Karena nanti pas yang menengahnya itu kita bisa ambil juga 3,0 gitu. Jadi nggak harus sama dengan yang tertera di lampiran tadi ya. Yang kedua saya ingin jelaskan, ya kenapa saya ingin jelaskan ini yang kedua, kenapa berbeda-beda antara kelas D dan C, senior dan veteran. Menengahnya sekian, paling rendah sekian, tingginya sekian. Agar tidak terjadi seperti tidak menghargai. Jangan sampai nanti juara 1 dari kelas D, nilai tertingginya misalnya 8,5. Juara 1 dari veteran, nilai tingginya juga 8,5. Artinya kan ini kok bisa jadi rancu ya, bisa jadi merendahkan veteran nanti gitu tingkatannya. Itulah kenapa kita buat standar tinggi dan rendahnya kita bedakan antara junior D dan senior veteran, kita beda-bedakan. Seperti itu. Mungkin itu saja, silakan Sifu Teguh. Siap. Oke, terima kasih Sifu Januardi. Saya rasa sudah banyak ya penjelasannya, tinggal sekarang kita berinteraksi, tanya jawab, yang harus ditanya bisa melalui raise hands atau chat ya. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Silakan Sifu. Izin tanya. Iya, izin tanya Sifu Teguh. Untuk yang juri B, penilaiannya memang 1 digit di belakang angka ya, di belakang koma ya.
Tidak, bukan 2 digit. tadi sudah diinfo sama Sifu Januardi, bisa 3,12. Oh, boleh ya. 3,35, Oke, siap. 3,45. Bisa 2 digit. Oke, siap. Maksimum 2 Oke. digit ya, kita nggak pakai 3 digit. Iya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya yang resen, Sifu Taufik, silakan. Ya, terima kasih Sifu Teguh. Ini saya mensikapi, ya memang kita juga perlu belajar tentang juri A ya. Dalam arti kalau juri B ini kan pasti benar-benar kita harus menguasai teknik penilaian yang mana yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Sifu Teguh. Cuman mungkin kalau yang bertugas di juri A ini memang orang yang benar-benar sudah tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, yang apa namanya, keilmuannya, pengetahuannya tentang jurus-jurus yang ada di kungfu. Namun bukan berarti kita mengikuti pelatihan wasit juri ini kan akan duduk di juri B terus. Betul, suatu ketika pasti akan naik. Benar, maksud saya kayaknya sih kalau saya mengamati ini karena mungkin saya kurang keilmuannya di macam-macam perguruan, kayak misalnya ada goyang, geser dan terlompat. Saya pikir dari kungfu yang saya perhatikan gerakan-gerakan jurusnya, saya pikir ada beberapa dan banyak dari teman-teman kita yang mungkin ada yang memang gerakan yang geser-geser terus, yang mungkin gerakannya itu ada yang terlompat. Untuk K1 saya pikir itu ini menurut saya ya. Silakan Sifu, nggak masalah. Saya pikir itu fokus di keseimbangan kalau menurut saya untuk K1-nya. Terus yang saya menyikapi untuk yang K6 ya, ini kan kita sangat senang kan ketika melihat anak-anak main jurus atau atlet main jurus dengan power yang sangat kuat, sesuai dengan karakter jurusnya. Misalnya jurus selatan biasanya kan powernya kuat-kuat tuh. Nah, sampai senjatanya saking kuatnya, misalnya dia patah karena power itu sendiri, apakah itu akan kena kode K6? Terima kasih. Potong Sifu, betul. Oh, tetap dipotong. Iya dong. Oh, gitu. Hanya hati-hati kalau mau mematahkan jangan di pertandingan. Siap. Iya. Ya, itu aja mungkin yang ingin saya terus tambahan mungkin bentuknya usulan. Selain untuk kode-kode ini dan kriteria, mungkin mudah-mudahan cepat terkumpul jurus-jurus perguruan agar semua juri, wasit dan juri tahu karakter masing-masing perguruan, sehingga ketika bertugas di juri tidak keliru menilai. Jadi oh ini karakternya misalnya misalnya karakternya naga emas, karakternya perguruan ini gitu. Jadi mungkin bisa di-share jurus-jurus baik itu tangan kosong selatan, utara. Jadi biar kita paham tentang karakter masing-masing perguruan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sifu Taufik. Ya, seperti dikatakan kemarin memang sulit untuk bisa mengumpulkan itu semua. Tapi saya yakin nanti pada saat ada event akti, Sifu akan memahami ya. Jadi melihat, oh ini loh IKS punya gerakan, oh ini loh dari Kosike, oh ini loh dari ini. Nah biasanya itu akan learning by doing ya, karena memang sulit untuk mengetahui semua aliran perguruan ini yang saking banyaknya. Kalau kita kumpulkan belum tentu yang aliran, misalnya kayak Santung banyak aliran ya, atau yang Honggar banyak aliran, yang Singhi banyak aliran, semuanya seperti itu. Tapi kita berusaha nanti untuk bisa kolektifkan itu ya Sifu Taufik. Ya, maksud saya ya. minimal yang tergabung di akti. Ya, itu akan terlihat nanti pada saat Sifu memimpin pertandingan. Oh, ini loh Kosike. Jadi biasanya seperti saya bilang ya pengalaman aja ya, jam terbang ya Sifu. Begitu. Dan untuk yang jurus terlompat-lompat itu yang Sifu bilang itu ya beda lah Sifu. Untuk dia dihitung sebagai gerakan goyang itu dia terlompat misalnya ya, terlompat gitu ya, tapi dia diam, tapi kalau dia terlompat dia balik lagi ya itu goyang Sifu.
Nah, jadi seperti yang istilahnya yang seperti Sifu Januari bilang itu tidak sengaja dilakukan itu muncul, atau ada memang atlet yang pintar pada saat dia tek mau goyang dia roll. Nah, itu kan tidak terlihat oleh kita. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu. Bagaimana si atlet ini sebaik-baiknya bisa performing dia punya jurus ya. Jadi bukan setiap terlompat ya mungkin goyang kayak mabuk gini ya, nggak tiap mabuk ya dipotong ya. Gitu Sifu. Kira-kira demikian. Terima Oke, kasih. sama-sama Sifu Taufik. Berikutnya Sifu Saiful Sawan dari Bukit Tinggi. Silakan Sifu. Terima kasih Sifu Teguh. Saya mau tanya nih, mungkin nggak nilai mereka ini kalau setelah dihitung semuanya itu lebih dari 10? Kita lihat mungkin. dari poin 2. Ya, misalnya ini contoh. Kan nilai tertinggi setiap nomor adalah 10. 5 poin untuk kualitas gerakan dan 5 poin untuk seluruh peragaan. Nah, saking bagusnya mereka bermain, itu nilai juri A ngasih nilai 8. Misal, ini contoh. Terus dia dapat nilai maksimum, contoh kelas D atau C. Dia dapat nilai maksimum 3,5, itu udah 11,5 berarti. Gimana itu? Mohon diberi penjelasan. Ya, baik Sifu. Seperti saya katakan tadi, Terima jika kasih. sempurna, nilai A juri A itu 5. Oh. Ya, jadi juri B sempurna itu 5. Tetapi karena kita standarkan levelnya sampai 4,9, jadi nggak ada yang akan nilainya 10 atau lebih. Yang ada itu 9,9. Itu yang paling tinggi. Untuk khusus veteran. Kalau untuk junior D dan C, maksimumnya ya 8,5, nggak mungkin 8,8. Makanya kita buat tabel itu untuk supaya tidak melewati dari standar itu. Seperti Sifu Januari bilang tadi, jangan sampai yang junior D nilainya lebih tinggi daripada veteran. Sedangkan veteran itu jam terbangnya mungkin sudah tinggi banget ya, gitu. Iya, Jadi iya, makanya dibuatlah tabel perankingan itu, sehingga bisa membedakan antara junior DC, BA, senior, dan veteran. Demikian Sifu Saiful. Berarti nanti penilaiannya dari yang 10 itu pengurangannya minimal, kalau minimal di juri A. Nah, gini Sifu, tadi jadi mungkin agak kurang jelas tadi mungkin. Jadi jangan dilihat 5 dan 5-nya Sifu. Yang dilihat itu adalah tabelnya, tabel juri B. Yang ini ya Sifu. Iya, Yang saya tampilkan di layar itu Sifu. Benar. Nah, itu kan ada tabelnya ya. Ya. Tabelnya yang nomor 4, di bab 3 nomor 4. Jadi yang dilihat itu Sifu. Oke. Kelas D, Ya, nilai kelas rendahnya DC 2,5. Nilai menengahnya 3,5. Nilai maksimumnya 3,5. Jadi nilai total juri A dan B-nya itu kalau dia sempurna tanpa pengurangan itu 8,5. 8,5. Jadi enggak. Ya, benar. Tidak akan melebihi 9, tidak akan melebihi 8,6, tidak akan melebihi 8,55, itu enggak ada. Yang paling tinggi udah 8,5 untuk junior D dan C. Gitu. Jadi tabel ini adalah yang akan membatasi penilaian kita, maksimum kita berapa. Nah, seperti saya katakan tadi, dengan pembatasan nilai ini pada saat si atlet itu bermain, misalnya dia junior D, kemudian Sifu melihat bahwa anak ini ada di nilai menengah. Nah, Sifu ini yang wasit B atau wasit A ini? Wasit B, juri B. Wasit B ya? Juri B ya. Nah, Sifu ngasihnya mungkin, wah ini pukulannya bagus ini tendangannya bagus, kuda-kudanya bagus. Oke, ya let's see Sifu ngasihnya, karena ini ingat ya, urutan atlet itu mempengaruhi perankingan ya. Jangan sampai memberikan atlet nomor pertama itu dikasih 3,5, itu nilai maksimum Sifu. Iya. Jangan, misalnya Sifu lihat ini memang bagus, ya sudah nilai maksimum Sifu bisa berikan misalnya 3,4 ya. Siapa tahu di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu ada yang jauh lebih bagus dari nomor 1 ini. Nah, biasanya atlet yang nomor pertama itu menjadi patokan untuk perbandingan atlet-atlet berikutnya yang tampil. Jadi atlet pertama ini tidak akan mungkin mendapat nilai maksimal.
Seperti itu Sifu. Ya misalnya Oke. Sifu kasih 3,5, terus atlet yang Ya. kedua lebih bagus dari yang pertama. Sudah tidak Nggak ada mungkin range. kasih 3. Iya, nggak ada Iya, range iya, nilai iya. lagi kan untuk anak Iya, itu. iya, iya. Nah, jadi Iya, iya. harus benar-benar tepat. Sebenarnya tugas juri B ini berat sekali. Karena juri B ini yang memberikan perankingan. Jika perankingannya sudah sesuai, ya akan bagus jadinya. Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi, juri ketua itu hanya melakukan pemotongan. Juri ketua, dia punya 5 nilai juri ketua ini sekarang. Misal si lansir pertama ini melakukan goyang, potong K1, berarti dikurangi 0,1. Nilai juri A-nya berarti 4,9. Kemudian dari juri B memberikan nilai misalnya 3,4 tadi. Berarti total nilainya adalah 4,9 tambah 3,4. Paham. Nah, seperti itu. Jadi nilainya 8,3. Nah, seperti itu Sifu. Iya, ya. Jadi yang di ini yang total nilai 10 itu Total 10 itu hanya sebagai apa namanya, bahwa kita itu mempunyai nilai dalam diri kita itu 5. Tapi nilai 5 itu untuk juri B dibatasi oleh tabel ini. Gitu lah Sifu. Oke, siap, ngerti. Nah, kalau juri Ngerti, A ketua punya 5 penuh. Jadi tinggal 5 dia penuh, melakukan ya. pemotongan. Tinggal potong-potong aja ya. Itu yang dikurangi dari 5 itu. Max minimal 2,5 jadinya ya. Kalau Ya, dia untuk banyak junior B. kesalahan, tinggal. Ya, kalau junior B minimalnya 3,0. Kalau senior minimalnya 3,5. Seperti itu. Jadi mengikuti dari kelas atau kelas umur yang mereka ikuti. Ya. Gitu. Oke, Baik, senior Sifu. 3,5. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Berikutnya ada yang raise hand lagi? Nggak ada, saya baca chat ya. Di chat ada banyak pertanyaan sepertinya. Saya lihat dulu. Soundnya hilang. Oke. Izin bertanya Sifu Teguh dari Sifu Jakob. Sifu Januardi, Mas Haming. Pemotongan kode K10 itu dipotong saat sesi jurus selesai diperagakan dan dipotong dipotongnya di nilai akhir Sifu Jakob. Ketua juri yang memotong ya. Apakah ada akumulasi pemotongan? Maaf sebelumnya. Oke, untuk K10 itu hanya dilakukan di akhir ya. Dari nilai akhir itu dikurangi 0,5. Hanya 1 kali. Tidak ada akumulasi. Oke, demikian Sifu Jakob dari Riau. Fedro Yongki, izin bertanya Sifu, apabila dalam satu jurus yang dimainkan terjadi kesalahan yang sama yang berulang, misalnya goyang pada kuda kungfu, apakah pemotongannya juga lebih dari 1? Ya, benar. Untuk yang bisa berulang dipotong secara akumulasi yaitu K1, K2, K3, K4, K5, K6. Kalau senjatanya sudah rusak, kayaknya sekali aja ya. Nggak bisa lagi dia main kayaknya. Atau dia tetap bergerak tanpa senjata itu. Kemudian K7 itu bisa dilakukan akumulasi ya. Kalau K8 bisa juga akumulasi, misalnya sudah lagi mengulang, mau lagi mengulang ya. Seharusnya biasanya mengulang lagi sekali sudah selesai ya. Kita tidak anjurkan untuk mengulang kembali. Kemudian K9 itu hanya dilakukan sekali di akhir, di nilai akhir, dipotong di nilai akhir. K10 itu dilakukan di akhir, dari nilai akhir dipotong. Kemudian kurang jurus juga di akhir ya. Kalau K12 itu dilakukan setiap gerakan tidak serasi. Akumulasi jadinya. K13 itu juga akumulasi. K14 juga akumulasi. K15 itu akumulasi. K16 itu juga akumulasi jika ada keseimbangan yang lain mungkin nantinya. K17 juga akumulasi. Jadi dari K9 sampai K9 ini tanpa akumulasi terakhir. Jadi dari K8, K9, K10, K11 itu tanpa akumulasi yang akan dilakukan pemotongan di akhir dari nilai akhir ya, dari nilai keseluruhan. Misalnya nilainya 8,4 karena tidak memakai logo akti atau pakaian tidak sesuai aturan akan dipotong 0,3.
Nah, jadinya 8,4 kurang 0,3 berarti 8,1. Demikian dinilai akhirnya. Kira-kira begitu Sifu Jakob? Oke, next untuk Pedro Yongki. Izin bertanya Sifu, apabila dalam satu jurus yang dimainkan terjadi kesalahan yang sama yang berulang. Ya, ini udah saya jawab tadi ya juga. Demikian Sifu Pedro. Sifu Ajun. Izin tanya Sifu Teguh untuk masalah kesalahan menopang. Bagaimana kalau jurus mabuk misalnya, ada gerakan menopang, apakah tetap kena potong? Jurus yang kita belum. Oke. Kalau jurus mabuk dan gerakannya bangun, misalnya melingkar bangun, dia harus menopang, ya nggak masalah. Intinya gerakan menopang itu dilakukan secara tidak sengaja, ya. Misalnya seperti ada keep, ya, keep, pegang tangan, tap, balik lagi dia, ya. Atau dia pegang belakang, duduk di belakang ini satu tangan, ya itu tetap menopang, ya. Itu. Kira-kira begitu Sifu Ajun. Pedro Yongki lagi, izin bertanya Sifu, setelah atlet memainkan jurus, apakah juri anggota menyerahkan hasil penjuriannya dalam bentuk kode atau dalam bentuk angka? Kalau juri B dalam bentuk angka. Kalau juri A nanti yang akan ada kode dan akan ada angka. Jadi juri B itu semuanya angka ya, nggak ada kode ya. Kalau juri A, kode dan angka. Berikutnya Aswar Anas, izin bertanya Sifu, dulu saya pernah membaca kriteria dan metode penilaian jurus tradisional penataran wasit dan juri akti sebelumnya mengenai sabuk atlet yang terlepas. Saat memainkan jurus, apa sekarang tidak dimasukkan lagi dalam pemotong poin apabila sabuk atlet terlepas memainkan jurus? Ada kok Sifu. Aksesoris terlepas Sifu, K3 ya, Sifu Aswar Anas. Aksesoris itu banyak ya. Ada ikat rambut, ada anting-anting, mungkin dia pakai kalung, pakai gelang, ya. Terus kemudian sabuk, apalagi celana ya. Kalau lepas itu wah lebih parah lagi ya. Terus ada yang pakai sepatu lepas, ya. Sepatunya pasti tendangin lepas ya. Itu juga termasuk aksesoris ya. Nah, gitu seperti itu. Bahkan tali lepas ya. Kalau bisa tali sepatu lepas. Ya, jadi itu tidak apa namanya? Harus dipotong ya menurut saya karena tidak disiplin ya. Karena itu bisa membahayakan atletnya sendiri, tersangkut oleh talinya sendiri. Poinnya di K3 ya, pemotongannya di K3 dipotong 0,1. Nah, sabuk terlepas ini ya, terlepas keseluruhannya dari tubuhnya. Jadi misalnya dia diikat, tapi dia masih ikatannya yang lepas, tapi masih nyangkut di bagian pinggangnya. Kan ada yang ikat 2 kali ya. Itu masih belum dipotong terlepas ya. Dipotong itu jika sabuknya itu terlepas dari anggota tubuhnya. Termasuk sama anting-anting terlepas dari anggota tubuhnya. Apa namanya ini, ikat rambutnya terlepas dari rambutnya. Terus apa ini? Necklace, necklace. Ya istilahnya gitu, terlepas. Intinya aksesoris itu terlepas dari anggota tubuhnya, ya. Oke, kira-kira begitu Sifu Aswar Anas ya, kodenya K3. Sifu Mahdun, selamat malam para Sifu dan Master semuanya. Izin bertanya Sifu Hanming, mohon dijelaskan dan dicontohkan sekali saja tentang keseimbangan yang kurang dari 2 detik. Dan berada di bawah level horizontal. Oke, biar saya contohin. Kasihan si Fuhan Ming. Aduh. Bentar ya, saya contohin ya. Semoga saya bisa. Jadi, level horizontal itu adalah pinggang. Ya. Jadi ini pinggang. Pinggang kita tuh ini segini. Kalau dia di bawah pinggang, ya potong. 2 detik itu dihitung 1001, 1002 pada saat kakinya diam. Misalnya dia kakinya hop, itu belum dihitung 2 detik ya. Jadi kalau dia keluar tengcial, 1001, 1002 baru tarik.
Itu Tencau di atas horizontal, Tencau di bawah. Ya mau dihitung pun rugi ya. Jadi ya udah kepotong ya. Jadi itu Sifu, kasihan Sifu Hanming. Oke, Sifu Madun. Nanti ketemu Sifu Hanming ya, biar bisa dicontohin lagi langsung. Oke, Sifu Cikunaga, malam Sifu. Kalau misal terbelit di tangan termasuk di kode K3 juga kah? Terbelit tuh maksudnya ininya ya, rumbai pedang ya. Oke. Tersangkut tetap di K3. Sifu Ciku. Oke, saya rasa seperti itu, tetap dia termasuk aksesoris yang tersangkut. Next, ada yang raise hand lagi. Sifu Chang Kang Myong, silakan. Sifu. Ya, terima kasih. Selamat malam, Sifu Teguh. Selamat malam, Sifu. Saya mau menanyakan yang cukup teknis nih. Dari pengalaman Sifu. Pada waktu juri, baik itu juri A maupun juri B, melihat, terutama juri A ya, pada waktu dia melihat ada suatu pelanggaran, kemudian dia mencatat atau bagaimana? Sebab kemungkinan pada waktu dia mencatat, dia kehilangan konsentrasi, dia harus melihat catatan, sehingga apa yang terjadi di lapangan sementara dia nggak amati. Pengalaman Sifu bagaimana? Itu yang ke-1, Sifu. Yang kedua, pada waktu juri B menilai, ini ada yang harus dinilai pakaiannya, ada yang harus dinilai sikapnya, ada yang harus banyak gitu, sampai beberapa, sampai G. Apakah dia mempunyai catatan sendiri, sikapnya bagaimana, pakaiannya gimana, hormatnya gimana, atau ya dikira-kira sajalah satu angka. Jadi nilainya 1 atau ada nilai pecahannya lagi kira-kira. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai beregu. Selama ini kalau beregu itu kelihatannya riskan karena cenderung tidak seragam dan dipotong. Sementara kalau bermain sendiri kesempatan resiko itu hilang. Lalu secara umum kenapa kira-kira ada atlet yang memilih beregu? Apakah ada plusnya? Karena seolah-olah minusnya riskannya lebih gede gitu. Dan yang terakhir, maaf ada 4 pertanyaan mengenai sikap. Kalau ada orang yang memang wajahnya itu cenderung kalem, matanya kecil gitu ya, sipit, dia nggak bisa menunjukkan berangasan. Kemudian ada atlet lain yang memang dia wajahnya aja belum apa-apa udah kelihatan jelek ya? Kereng gitu. Kereng apa jelek? Mungkin jelek tampilannya seperti terus terang aja sih jelek gitu ya, tampilannya jelek. Ada juga yang serem gitu ya. Apakah ini juga termasuk penilaian dalam sikap? Belum apa udah auranya udah beda gitu. Begitu sih Hud. Jadi yang pertama tentang juri A, kemudian juri B, beregu dan sikap ya dari atlet. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sifu Chan Kang Leong. Sifu Chan Kang Leong ini kalau kasih pertanyaan nggak bisa satu paket ya biasanya ya. Oke, baik dari pengalaman saya, kenapa dia juri A itu dianggap ketua juri dan dia memang harus menguasai kode itu. Ya, jadi sambil tulis biasanya kalau trik saya adalah lepas misalnya gitu. Goyang. Kalau kita nggak hafal kodenya ya. Misalnya habis itu tersangkut, ya, tulis aja tersangkut gitu. Jadi nggak lama-lama, kita tetap lihat depan tapi tangan kita nulis gitu. Kalau pengalaman kita gitu. Ini masih syukur kita hanya tulis saja ya. Kalau di PBBI itu ada ininya, ada klek gitu ya. Jadi tulis dan pencet ya. Jadi lebih sulit lagi ya. Ini masih mudah menurut saya. Jadi dari sana nanti di akhir juri yang B memberikan nilai dicatat oleh pencatat, maka itu kenapa kita perlu pencatat ya, karena kita nggak nyatetnya sendiri, nginput lagi sendiri, wah itu lebih ribet lagi ya. Jadi pencatat akan menginput nilai juri B1, 2, 3 sampai 5, kemudian saya akan memberikan kode yang saya potong,
termasuk nilainya. Jadi si pencatat akan masukkan, kemudian akan ditambahkan dan menjadi nilai akhir. Nah, jadi jurinya ketua tinggal baca habis itu ya. Nilai akhir sekian. Tetapi karena kemarin kita belum memakai sistem, sehingga pengurangan-pengurangan itu tidak terlihat. Nah, mengerti ya maksud saya? Misalnya nilai akhir juri A, nilai akhir atas nama siapa ya? Sifu Chan 9,5. Nah, Sifu hanya tahu nilai akhir aja 9,5. Nah, kalau kemarin di Fornas itu kita coba ada display nilai, tapi belum ada juga display pengurangan. Nah, memang untuk di Akti saat ini lagi dicoba, diimprovisasi, nanti akan menggunakan sistem secara elektronik yang akan memunculkan pengurangan-pengurangan itu sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara atlet dan pelatih official. Oh, ternyata dia dipotong loh tadi, jadi tahu ya. Gitu. Jadi sementara ini karena kita manual, jadi tahunya itu nilai akhir saja. Kira-kira begitu Sifu Chan untuk juri A ya. Jadi juri A itu kenapa dipegang oleh ketua juri dan saya bilang ya memang harus hafal ya. Jadi tiap hari dibaca. Jadi cuma 17 kok, nggak banyak. Kalau di tempat lain itu ratusan kodenya ya. Nah, kemudian untuk juri B, karena banyak kriteria ya Sifu ya yang dilihat ya. Makanya untuk juri B ini kita biasanya itu bilang memang juri yang tersulit sebenarnya Sifu. Dia nggak banyak kode, tapi dia harus memadukan semua kriteria itu menjadi satu. Sehingga terjadi keputusan bahwa anak ini harus diberikan di level mana. Ya, level menengahkah, level maksimalkah, atau level rendah. Nah, ini tugas juri B ini berat. Makanya kenapa kita perlu 5 juri B agar terjadi objektivitas. Kalau juri B-nya 1 orang, wah itu lebih bahaya lagi. Saya suka sama si ini, saya suka sama si dia, nah itu lebih susah. Nah, makanya dengan adanya 5 juri B ini, saya yakin semuanya akan berbeda. Tetapi mudah-mudahan tidak, istilahnya itu tidak meleset dari batasan levelnya. Misalnya kita di juri B1 masuknya di menengah. Saya harap juri B2, B3, B4, B5 pun harus ada di level menengah. Jangan ada yang kasih rendah, berarti tidak satu persepsi. Begitu Sifu. Biasanya saya lihat dari sana. Jadi kalau misalnya juri B1 ngasihnya 3,0, juri B2 3,15, juri B3 3,1, juri B4 kasihnya 1,2. 3,12. Juri B5 ngasihnya 3,05. Nah, semuanya masih ada di level menengah. Nah, itu tidak masalah. Yang bermasalah jika ada satu yang mengasih level rendah. 2,8 misalnya gitu. Wah, ini jauh banget ya jaraknya. 2,8 sama 3 itu masih ada gap 0,2. Nah, ini mungkin persepsinya belum sama. Seperti itu Sifu. Untuk juri B ya. Jadi memang harus menggabungkan semua itu baru masuk. Sudah lihat, biasanya saya buat catatan ya. Untuk juri B saya buat catatan itu saya taruh di atas kertas saya itu, yaitu S itu sikap misalnya. P itu pakaian. Ya, kita harus tahu kode kita sendiri, kita harus punya trik sendiri. Kemudian G itu gerakan, atau J jurus pakainya. Kemudian kita cari lagi ekspresi, kita kasih E. Kemudian ada lagi tenaga. Nah, kita ada punya 6 karakter. Tinggal kita kasih nanti bagi, kita buat kolom untuk semua atlet sama. Oke, mulai sikap. Tulis. Ini masuknya minus apa plus, kasih plus misalnya. Kemudian untuk pakaian. Oh, pakaiannya bagus nih perguruannya. Kasih dia tanda centang misalnya seperti itu. Kemudian gerakannya. Wah, bagus ini. Kasih kita 70% misalnya. Karena tenaganya penyampaiannya sudah bagus tapi belum maksimal. Kemudian ekspresinya, wah orangnya tegas sesuai dengan karakter jurusnya. Kita kasih 80 misalnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, tenaganya. Tenaganya meledak-ledak ini. Wah, ini saya kasih 95. Nah, dari sinilah baru Sifu semua memasukkan dia di level apa. Pasti dong tenaga sudah meledak-ledak, ekspresinya sudah bagus, gerakannya bagus, pakaiannya oke. Pasti di level menengah ke atas misalnya.
Saya kasih 3,35 deh, karena atlet pertama ya. Karena siapa tahu atlet kedua, ketiga, keempat, kelimanya akan lebih bagus lagi. Nah, bagusnya di Akti, setiap nomor kelas jurus itu dipisahkan 6 orang satu kelasnya. Jadi kita nggak ribet, nggak ada yang 100 orang ya dalam satu grup. Jadi satu grup ini 6 orang. Nah, itu enaknya nanti kita menilai. Hanya 6 orang saja perbandingan kita. Ya, jadi nggak akan lebih dari 6 orang. Bahkan mungkin kurang, ada yang 4, ada yang 4-5, ada yang 5 sama 5, seperti itu. Nah, itu untuk juri B, Sifu Cangkaleong. Untuk bergu, yang tadi dibilang bergu itu kenapa harus dipilih, karena akan banyak menimbulkan kesalahan ya. Tetapi inilah tantangannya bergu, Sifu. Bergu itu kalau kita bisa, saya sendiri kalau ya ngomong jelek ya, kalau lihat di video, ngelihat di setiap tahun baru di China itu membuat satu pertunjukan yang biasanya menampilkan artis-artis action ya. Yang terakhir itu yang keluar siapa itu namanya? Donnie Yen. Nah, kemudian di sekitarnya Donnie Yen itu ada atlet-atlet kecil yang memperagakan jurus yang sama dan kompak. Nah, kalau bisa kompak itu senang banget ngelihatnya ya. Jadi berarti latihannya rajin, disiplin. Nah, dari sana kita bisa menentukan nilai mereka. Kekompakan, kedisiplinan, dan lain-lain, tadi tidak melakukan kesalahan-kesalahan lain ya. Nah, satu lagi, di bergu ini itu juga akan memungkinkan keluar kode K1 ya. Misalnya bertiga main, satunya hap tegas, yang nomor 2 anaknya ada yang kayak gitu. Itu K1 juga bisa keluar ya nanti. Jadi kombinasi kode jadinya, Sifu. Ya, jadi tidak terpusat pada kode khusus bergu aja ya, karena dia ada melakukan kesalahan lain. Jadi tantangannya di bergu seperti itu, Sifu. Bergu itu biasanya lebih apa ya, kalau saya bilang lebih fun ya, lebih senang dilihatnya ya, lebih bagus kalau saya gitu. Kemudian sikap. Nah, sikap ini sih nggak masalah, Sifu. Kadang-kadang tergantung pelatihnya juga ya. Kayak Sifu Jaslin ini anak-anaknya semua tegas-tegas, tegap-tegap ini. Mau disuruh senyum, susah senyum, ya. Tapi memang kalau masuk ke dalam pertandingan jangan senyum. Jadi harus cinglik, tegas. Udah, sejelek-jeleknya aja, udah, nggak apa-apa. Tapi ada yang anak masih kelemar ya tentu akan si juri akan berpikir ya untuk naruh levelnya ya. Wah, ini pas masuk sudah agak lemes-lemes gini, apakah jurusnya akan maksimal ya? Nah, setelah melakukan jurus baru akan ada reaksi dari juri-juri tersebut, mau dia wajahnya nanti sesuai dengan karakter geraknya atau tidak, dan lain-lainnya. Kira-kira begitu, Sifu Cangkaleong, mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin Sifu Arpi atau Sifu Anming bisa menambahkan? Ya, boleh. Saya tambahkan ya, untuk beregu ya. Beregu itu sebenarnya kalau kita berpikir hanya menang, memang cocok tadi ya pemikiran Sifu tadi yang bertanya gitu. Jadi emang kesulitannya kan lebih sulit ya. Tapi memang ini selera gitu. Sama halnya dengan kita bertanya, kenapa sih orang memilih pibu gitu? Pibu itu kan resiko bonyoknya lebih ini gitu. Itu selera ya. Itu terkait selera. Kalau berikutnya yang wajah tadi ya, apa namanya, ekspresi wajah. Sikap ya, sikap. Sangat berpengaruh ya, sikap itu sangat berpengaruh kita menilainya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di film-film, misalnya film Jackie Chan ya, ketika menyerang itu dia bisa senyum, bisa nyengir gitu ya. Itu kan di film ya. Pada dasarnya itu tentu tidak seimbang ya. Orang kalau memukul keras, mulutnya senyum itu nggak bakalan keras ya, kecuali dia buat-buat. Karena antara saraf otot pukulan dengan saraf wajah itu pasti nyambung gitu. Jadi beda dia memukul wajahnya keras sama memukul wajahnya sambil senyum. Pasti kekuatannya itu beda gitu. Karena saraf kita kan nyambung ya, saraf kita nyambung dengan apa yang kita kerjakan gitu. Termasuk di Tai Chi seperti itu. Makanya di Tai Chi itu dilihat wajahnya itu senyum karena gerakannya rileks gitu. Kebalikannya justru. Untuk penilaian, kita menghindari tadi kecurangan juri, makanya kita adakan jurinya itu 5 dan yang diambil cuman 3 juri. Nah, kenapa 3 juri? Kita yang membuang itu 2 nilai, 2 juri, 2 nilai juri. Yang pertama adalah nilai juri terendah. Ini untuk menghindari kecurangan bahwa seseorang ingin menjatuhkan suatu atlet. Nah, yang kedua kita buang nilai juri yang paling tinggi. Ini juga
menghindari ketika seorang juri ingin mengangkat suatu atlet atau mungkin punya hubungan atau segala macam gitu. Makanya percuma kalau kita mau ngambil nilai tinggi-tinggi sekali gitu ya, percuma akan dibuang juga gitu. Atau kita mau menjatuhkan suatu atlet gitu, kita ngasih nilai rendah banget gitu, percuma juga gitu. Makanya main nilai itu agak sulit karena kita menghindari itu. Makanya diambil 3 nilai juri B itu yang menengah. Yang tertinggi dibuang, yang terendah juga dibuang. Begitu Sifu Teguh, silakan dilanjut. Oke, baik. Sifu Anming mungkin ada tambahan? Sementara silakan dulu. Oke, siap. Sifu Cangkang Leong mungkin cukup, ada lagi mungkin? Sedikit menanggapi Sifu Teguh tadi mengenai pakaian. Ya. Kalau ada 2 atlet, yang satu pakaiannya kelihatan wah gitu, kelihatan segala bordiran dan lain. Sifu atlet yang kedua ini karena seragam perguruannya cuma kaos aja. Wah, ini genta suci nih di bawah nih. Dua-duanya bagus, artinya bersih, tidak lecek. Nah, penilaiannya apakah ada pengaruh? Ya, kalau di saya tidak ada pengaruh ya. Jadi yang penting dia rapi. Kalau lecek nggak itu, aduh kayaknya memang baru bangun tidur kali lupa lepas baju habis latihan ya. Jadi dibawa tidur. Ya, paling tidak dia rapi. Ya, saya tahu Sifu Cangkang Leong di Genta Suci pakaiannya kan demikian memang dari perguruannya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Mau dia isi bordir, mau dia isi enggak. Yang penting itu rapi. Ya, dilihatnya enak. Ya, tidak seperti lusuh gitu ya. Paling enggak pada saat pertandingan pakai yang baru. Itu menurut saya lebih proud ya, lebih bangga kita gitu ya. Saya rasa begitu Sifu Cangkang Leong. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya saya dari Riau, Sifu Muhis. Silakan Sifu. Oke, selamat malam Sifu Teguh, selamat malam Mas Rahmi. Malam. Mas Bernardi, salam semua. Ya. Buat kawan izin ini Sifu dari Riau. Kebetulan kabar dari Riau hujan lebat nih sama nih. Wah, Bali juga hujan lebat Sifu. Semua. Izin ini saya coba mengamati untuk juri A ya, juri A itu di posisi K10 itu Sifu Teguh. Ini kan memberikan aba-aba atau arahan. Ya. Berikan aba-aba atau arahan itu ini sangat spesial case ini. Ya, special case. Nah, ketika atlet bergu ke tengah ini. Ya. Atlet bergu ke tengah. Apakah kategorinya nanti mereka seperti contohnya mereka izin kami dari provinsi ini memperagakan jurus tradisional. Ya. Ya, itu pokoknya seperti izin memperagakan jurus tradisional. Kita mungkin lebih jeli untuk di juri A dengan aba-aba kalau bergu. Ya. Contoh, bukan berarti atau bisik atau gerakan kode termasuk aba-aba. Artinya kode, artinya mungkin kita melihat posisinya itu seperti gitu. Walaupun itu hanya batas kode etik mereka. Termasuk di sini kan poin yang sangat besar dan kita lebih jeli di juri A pengurang 0,5. Demikian Sifu Teguh. Ya, terima kasih. Betul. Terus artinya kode gerak dari yang pembawa bergu mungkin akan terlihat. Artinya itu sudah termasuk poin pengurang 0,5. Terus lagi untuk kategori K11 itu kan posisinya kan 55 detik. Sifu Teguh. Betul. Minimum ya, minimum. Ya, minimumnya itu 55 detik. Ya. Minimum 55 detik. Apakah itu termasuk dengan mereka menyapa peserta juri 55 detik atau hanya jurus saja? Saya rasa mungkin itu aja Sifu Teguh. Oke, baik Sifu Muhis. Karena menurut kita kan tantangan yang paling menarik sekali seperti Sifu Januardi sampaikan itu di tantangan bergu itu. Karena menurut kami itu yang tantangan yang luar biasa. Kalau poin pengurang kalau menurut kami itulah cukup maksimum gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Sifu Muhis. Ya, untuk ya silakan. Ya, kalau memberikan aba-aba
itu bagi yang di luar arena, ya Pak ya. Ya Sifu, jadi yang di luar arena memberikan aba-aba itulah yang mengenai potongan, tapi yang di dalam arena seperti beregu, nah itu tidak apa-apa karena aba-abanya kan pasti ada hubnya biasanya, ya. Jadi kalau beregu biasanya itu ada aba-aba hub, baru bergerak dia, hub baru bergerak gitu. Jadi itu tidak kena potongan. Yang kena potongan itu yang di luar arena. Ini yang termasuk main jurus sendiri, ya. Main jurus sendiri, otomatis kan di luar aba-abanya pasti dari luar, bukan mengaba-abakan sendiri ya, aba-aba sendiri ya silahkan aja gitu. Pasti aba-abanya dari luar gitu. Kalau untuk beregu, kalau aba-abanya di dalam itu tidak kena potongan karena dia sedang bermain jurus gitu. Seperti itu yang terkait aba-aba ya. Jadi tidak apa-apa gitu. Tapi tentunya berkaitan dengan level, ada yang memiliki aba-aba sendiri, misalnya hentakan kaki dia baru bergerak, hentakan kaki terdengar kencang dia baru bergerak. Jadi kita masukkan ke level ya. Jadi orang yang aba-abanya tidak terlihat itu tentu levelnya lebih tinggi lah ya dibandingkan yang aba-abanya kedengaran gitu. Ya, benar. Silakan Sifu Teguh kalau ingin menambahkan. Oke, ya Terima kasih, Ibu. Ya, saya rasa setuju ya. Untuk yang 55 detik tadi itu dimulai dari jurus, Sifu, bukan dari hormat ya. Jadi jurus bergerak misalnya dari sini, hop, nah itu baru udah mulai diklik timernya, bukan dari hormat ya, dari jurus yang dimainkan. Untuk bergu ya betul seperti yang dikatakan Sifu Januardi, kita sepaham ya bahwa yang di luar dari arena ya, untuk menjaga kenyamanan. Baik Sifu Muhis, terima kasih. Yang lain? Terima kasih Sifu Teguh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat dulu ya. Bentar, malam Sifu Teguh, apakah ada proses pengajuan protes dalam penjara tradisional dan Tai Chi, Sifu Fedris? Contoh kasus K1, atlet terlompat tapi pelatih protes. Memang jurusnya terlompat-lompat dan lain-lain, itu gimana ya Sifu Teguh? Oke. Kalau di kami, saya kenapa nggak tulis tulis aturan protes ya. Saya harap semua ahli kungfu ini atau praktisi kungfu ini selalu menjunjung tinggi yang namanya jiwa besar ya. Apa yang sudah diputuskan oleh juri harus diterima selapang dada, kemudian direvisi atau diperbaiki ke atletnya. Karena jika ngurusin protes aja, bayangkan dengan begitu banyaknya kategori yang kita punya dan kelas umur yang kita punya, bisa-bisa pertandingan itu tidak akan berjalan sesuai dengan jadwalnya. Jadi saya kenapa saya tidak tuliskan, saya ingin memohon di sini bahwa saya harapkan tidak ada protes. Ya, jadi tidak ada protes. Karena kalau saya mau masukin proses protes, saya tentu akan memasukkan jumlah uang. Dan saya yakin semua punya uang. Ya, karena integritas itu tidak bisa dibayar oleh uang. Jadi kalau saya mikirnya protes itu saya harap tidak ada. Jadi saya mohon jiwa besar dari semua praktisi kungfu. Ya, jadi walaupun itu jurusnya terlompat, kemudian asosiasi dari ketua juri itu terlompat dengan aneh, ya akan dipotong. Ya, terlompat itu pun juga terbentuk oleh gestur yang bagus ya. Nggak aneh lompat kecil-kecil atau lompat tiba-tiba jungkir atau gimana ya. Jadi terlompat itu mungkin yang kita lihat yang memang secara tidak sengaja ya. Saya yakin jurus-jurus itu ada lompatan. Cuma tidak sengaja itu ya orang tidak akan mengira dia akan terlompat. Dia pasti akan menimbulkan gestur-gestur yang di luar dugaan lah ya. Kalau menurut saya begitu sih. Kira-kira Sifu Januardi ada tambahan dari ini? Iya, untuk ini ya protes ya. Sebenarnya kita tadi saat membuat peraturan ini, kita memang agak rancu ya menerapkan protes. Kenapa? Karena nggak ada untungnya ya, hampir dibilang nggak ada untungnya. Justru kita malah dari pihak DPP itu malah kasihan nanti sama yang protes gitu. Karena peraturan protes kita tahu, mungkin yang belum tahu ya, kita kasih bocoran sedikit. Untuk protes itu kena biaya 1 juta. Itu protesnya baru diterima, bukan terbukti benar, baru diterima. Protesnya diterima,
diteliti, ternyata benar terjadi kesalahan misalnya di pihak juri atau ya di pihak juri. Itu pun keputusan itu tidak bisa dirubah. Nah, keputusan yang sudah diputuskan itu tidak bisa dirubah. Hanya si pemprotes mengetahui bahwa juri keliru. Tapi untuk keputusan itu tidak bisa dirubah. Seperti itu. Nah, itu kan tidak menguntungkan ya bagi yang protes. Jadi percuma hanya mengetahui oh juri ini kurang, berarti juri ini agak kurang teliti. Uang pun uangnya dikembalikan, tapi protesnya tidak apa namanya nilai tidak berubah. Gitu. Kalau protesnya benar, uangnya dikembalikan. Kalau protesnya salah, uang ditahan, nilai pun tidak berubah. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada untungnya gitu. Itu yang merugikan. Makanya kita tidak terapkan gitu. Apalagi selama ini kan kita mengutamakan kekeluargaan. Biasanya di belakang baru ngobrol. Makanya itu apa namanya antara juri dengan ketua-ketua perguruan tuh biasanya saling kenal kan. Nah, itu ngobrol secara kekeluargaan biasanya karena tidak menguntungkan sama sekali. Makanya keputusan juri itu mutlak gitu. Makanya kita memilih juri-juri yang benar-benar teliti gitu. Benar-benar siap seperti yang Mas Dedi sampaikan kemarin, siap dibenci. Walaupun kita dianggap salah di belakang, siap dibenci. Karena kita harus memutuskan mau dibenci, mau disayang, tetap kita harus memutuskan. Seperti itu mungkin Sifu ya. Silakan ya. Oke, ada tambahan mungkin dari Sifu Anming? Ya, terima kasih Sifu Teguh. Jadi menurut hemat saya, kita di sini sebagai juri, kalau seandainya ada yang protes itu kita satu tim, ya. Terus memang di akte ini tidak ada istilah protes. Kenapa tidak ada protes di sini? Seperti tadi Sifu Teguh, Sifu Januar disampaikan, mungkin tidak akan berjalan pertanian ini kalau terlalu banyak yang protes. Satu itu. Kedua, juga banyak ruginya daripada untungnya. Jadi seandainya kalau gerakan itu ada yang terlompat atau bagaimana, itu hak juri untuk memotong. Jadi sebagai pelatih, tolong di sini untuk para pelatihnya itu mungkin untuk para pelatihnya di sini para pelatih yang menentukan. Kalau satu atlet tampil ke arena pertandingan, dia itu betul-betul sudah matang. Jadi apapun keputusan wasit juri harus dia terima. Tidak ada istilah saya protes ini begini-begini, tidak ada. Karena kenapa? Karena sudah hasil kesepakatan, apalagi kita sebagai tim juri. Kita harus punya ketegasan di sini. Terutama tim juri. Kalau seandainya ada yang terlompat, ada yang bagaimana, itu kesalahan para pelatihnya. Juri di sini tidak bisa ada toleransi lagi. Kalau kesalahan sedikit pun, itu hak juri untuk memotong. Jadi tolong untuk para juri-juri aktif di sini, saya sampaikan, kita di sini sedang menata juri, bukan kepelatihan. Kalau kepelatihan boleh tanya jawab semacam itu. Maaf ya, saya sekali lagi sampaikan, boleh. Kenapa menompang begini, kenapa menompang begitu? Nah, kalau seandainya kita di penjurian, kita tidak ada. Ya menompang, salah aja udah, saklek aja. Karena kenapa? Karena kita satu tim. Ini untuk juri B, ya. Untuk juri A, ya. Kepala juri dia harus benar-benar memahami mana yang terlompat dan mana yang tidak. Pasti semua juga bakal mengetahui dengan tidak secara langsung, dia bakal mengetahui mana yang jurus yang terlompat atau memang tidak disengaja. Nah, yang kita potong di sini terlompat itu yang tidak disengaja. Seandainya semestinya dia diam, tapi dia terlompat, ya itu kena potongan. Tapi kalau jurus seperti jurus mabuk gitu kan, goyang gimana, ya itu kan bebas-bebas saja, tidak ada pemotongan. Tapi kalau gerakannya diam lalu dia goyang, ya kenalah potongan, ya. Jadi di sini sebagai tim juri harus benar-benar memahami dan harus ada ketegasan di sini. Contoh juri A, karena semua juga bakal mengalami jadi juri A, bukan juri B saja. Jadi di juri A ini kita bisa lihat mana yang sengaja terlompat, memang di jurusnya itu terlompat, mana yang tidak. Secara alamiah pasti bakal mengetahui. Itu aja mungkin yang dari saya sampaikan. Jadi tolong di sini para juri untuk benar-benar
tegas, ya. Jadi protes tidak ada, ya. Untuk penilaian kita bisa melihat dengan jelas nanti di prakteknya. Jadi nanti bisa saling sharing antara sesama juri. Mungkin dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sifu Anming. Ya, kira-kira demikian ya para Sifu semua. Jadi kita tidak memperlakukan itu supaya ya kita solid lah ya. Semua keputusan itu dibuat murni berdasarkan fair play ya. Tidak ada yang memihak. Kira-kira demikian. Oke, saya baca dulu yang di ini ya, di chat. Sifu Martin, izin bertanya, menurut bab 1 bagian 4.12 hanya ketua juri yang bertugas juri A ya Sifu? Benar, jadi 5 juri anggota bertugas sebagai juri B. Ya, benar Sifu Martin. Sifu Yogi, malam Sifu mau di-share video tarung rekayasa versi akti, Sifu sebagai patokan penjurian. Nah, Sifu Ardi, apakah kita pernah buat ini ya, ada video Tweta ya? Untuk akti, belum pernah ya? Kalau untuk ATI belum ya, karena kita mau lihat juga dari beberapa perguruan, karena kan masing-masing perguruan kadang-kadang tuetanya beda ya. Ya, jadi, berarti ini perdana nanti kita lakukan di Fornas kan ya? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Reski Fitra, selamat malam Sifu dan Master. Untuk keseragaman penilaian dan pemahaman terhadap jurus dari berbagai perguruan. Ini pertanyaannya sama ya, sama Sifu siapa ya tadi ya. Jadi minta peragaan jurus dibekali dengan video peragaan jurus yang diperlombakan dari perguruan yang ikut serta. Nah, sebenarnya Reski Fitra ya, mohon masuk ke link YouTube-nya Akti. Kita sudah pernah mengadakan online competition ya, kejurnas online yang Sport and Beautiful Indonesia. Nah, itu ada hampir semua perguruan mengikuti. Jadi bisa buka di linknya Akti ya, channel YouTube Akti ya, itu ada banyak itu, ada ratusan itu ya. Ya, saya kira begitu Sifu Reski. Berikutnya ada lagi yang bertanya, ada yang resen, Sifu Saiful, ada pertanyaan lagi Sifu Saiful? Sifu Daniel, ada pertanyaan Sifu Daniel. Sifu Daniel. Oke, selamat malam. Sifu. Selamat malam. Silakan. Silakan Sifu. Silakan. Ini tolong mic-nya yang sebagian dimatikan dulu. Halo? Silakan Sifu, silakan. Oh ya. Bagaimana kalau seorang atlet sedang memainkan jurus, ternyata senjatanya itu terlepas. Dan ketika senjata terlepas, bagaimana cara si atlet itu untuk mengambil senjatanya itu? Apakah dia harus berhenti memainkan jurusnya, terus ngambil senjatanya, atau ada teknik lain untuk mengambil senjatanya itu? Itu. Ya. Ya, baca. Itu aja sih Bu. Ya, jadi sekarang tergantung pintar-pintarnya atlet ya. Mungkinnya terlepas, mungkin dia mau roll ya. Atau dia sudah tahu ini senjatanya akan lepas. Ya, bisa terlihat natural jika atlet itu memang menguasai teknik tipuan itu ya. Jadi dia sudah tahu mau jatuh, dia langsung roll ya, mengambil. Nah, itu dijadikan teknik untuk menutupi bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi kalau dia nyata misalnya terlepasnya jauh ya, misalnya jauh, ya terserah mau meroda 3 kali, 4 kali ya, mungkin, atau berlari, ya berarti kan nanti ada potongan. Kalau dia nih tidak sengaja ya, jadi terlihat gestur bahwa senjata itu lepas, ya itu akan dipotong dulu kodenya. Kemudian berlari itu, ya berlari itu dia harus membentuk jurus, itu akan lebih bagus. Jadi tidak akan ada potongan yang lain. Ya jadi jangan jalan santai, aduh ya ambil mulai lagi ya, itu udah kalau mulai dari awal lagi ya sudah dipotong 1 nilainya.
Ya, jadi lebih baik natural. Aduh, senjataku lepas, aku meroda aja 3 kali. Aku ambil langsung aku tambahin jurusnya. Nah, kalau saya sih mending seperti itu ya. Jadi atlet tuh harus siap di segala kondisi. Dia tahu bahwa senjata saya ini licin misalnya ya. Gitu. Jadi lebih baik ditambahin gerakan yang bisa mendukung jurusnya dia sehingga dia tidak terlihat seperti orang yang tidak bersemangat lagi ya. Seharusnya dia tetap hanya kena 1 potongan dengan dia menambah 3 gerakan meroda atau roll itu, gitu, akan lebih natural sehingga potongan yang keluar hanya senjata terlepas jatuh saja. Seperti itu sih, Fu, kalau menurut saya. Cara misalnya dia ngerol 2 kali atau sekali ya, gitu boleh? Itu nggak termasuk ada gerakan tambahan yang salah dianggapnya. Enggak. Kan kita nggak tahu jurusnya si Fu apa. Oh gitu ya. Ya, kalau saya mungkin, saya walaupun satu perguruan sama Sifu, saya tahu nih nggak ada roll. Tapi saya nggak akan bilang teman-teman dong, ini nggak ada roll, ya kan nggak mungkin ya. Jadi buat senatural mungkin sehingga orang lain tuh anggap itu adalah gerakan yang ada di dalam jurus. Kalau menurut saya begitu. Jadi jangan tiba-tiba kaget, aduh senjataku lepas, aduh, kan jadinya itu menimbulkan gestur yang akan membuat juri itu memotong. Gitu sih Bu. Kalau saya begitu sih Bu sarannya. Mungkin kalau Sifu Januardi mungkin ada saran lain? Saya jawab. Oke, Sifu Anming. Seandainya kalau itu terjatuh ya sudah potong saja. Ya memang dipotong sih Bu. Ya soalnya dipotong. Ya soalnya kalau dia mau lompat mau bagaimana kan dia sudah jatuh duluan. Iya. Maksudnya kan itu cara ngambilnya kan. Kalau dia berjalan Pak itu kan seolah-olah kayak memberhentikan jurus yang dimainkan. Iya. Nah, tapi kalau ada gerakan yang misalnya jalan roll apa kita seolah-olah dia main. Iya, gitu. Tetap ada. Ya, itu tetap kena potongan karena jatuh dulu ya. Itu aja mungkin. Ya, maksudnya si Bu Anding begini, potongannya tetap ada satu, yaitu senjata itu jatuh. Jatuh, iya. Ya, tetapi kan seperti kata Sifu Januardi, ada beberapa perguruan yang sengaja ngelempar, kemudian dia roll, ada. Contohnya Kerasakti ya, jurus Kerasakti itu ada seperti itu. Sengaja dilemparin nih, tek, terus dia main sedikit-sedikit, baru dia ambil lagi ya, terus dia jalan. Ya itu memang ada. Tetapi kalau gesturnya orang terlepas senjata itu pasti ada. Misalnya dia main takut, lah kan dia pasti gitu, kemudian dia roll ke belakang mungkin ambil. Nah mungkin maksudnya untuk penambahan gerak itu loh Sifu Hanming. Kalau dia berjalan kan menjadi memutus dari sekuen dari jurusnya, akan tidak terlihat indah gitu loh. Juri B masih menurunkan level, makanya dia harus modifikasi jurusnya. Disiasati ya. Disiasati betul. Begitu sih Warning. Ya, saya tekankan lagi mungkin ya Sifu Teguh ya. Ya. Ya, sebenarnya udah jelas ya. Jadi itu masalah teknis saja Sifu siapa tadi yang nanya? Sifu Daniel. Ya, Sifu Daniel itu masalah teknis ya, karena berkaitan dengan juri B. Jadi kalau mau roll ngambilnya, mau ngambil biasa juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman di juri B-nya kan terkena jadinya kan, maksudnya turun levelnya. Walaupun nggak kena potongan, potongannya yang senjata jatuh aja. Kecuali senjatanya jatuhnya keluar. Nah, ini kan otomatis dia bakalan keluar lapangan nih. Nah, dia bakalan keluar lapangan. Kalau jatuhnya dekat ya tinggal ambil gitu ya. Cuman ya mungkin teknis saja tadi ya, menambah gerak misalnya kan, menambah gerak itu. Dan mungkin kalau nanti seandainya jurus yang dipertandingkan itu sudah dikirimkan ke Akti ya, karena kita baru mengumpulkan jurus-jurus standar perguruan, nah itu tentu kita sudah tahu ya jurus standarnya dan tentu tidak boleh ada tambahan. Kalau ngambil seperti biasa dan tinggal dia mau mengulang dari awal atau melanjutkan. Kalau mengulang dari awal dia kena potongan lagi. Kalau dia mau melanjutkan, nah kadang-kadang kan dia mau melanjutkan itu kadang-kadang dia lupa misalnya. Tadi sampai mana ya? Nah, itu pun kita nilai itu kalau masuk kategori lupa ya kena potongan lagi gitu. Mungkin rancunya di situ aja kalau dia seandainya melanjutkan tapi lupa kena lagi gitu. Tapi kalau dia nggak lupa tinggal melanjutkan ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau masalah teknis tadi seperti Sifu Teguh jelaskan ya, itu masalah teknis saja sih ya, mengambilnya biar nggak tetap terlihat bagus lah gitu ya dari sisi level juri B-nya ya diambil dengan cara yang mungkin
bisa dimainkan jurus gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya. Baik. Kira-kira begitu ya, Sifu Daniel. Di-unmute dulu, Sifu. Mic-nya dibuka, Sifu. Oh iya, oke. Satu lagi. Ini mengenai tadi yang mengenai protes tadi ya, Sifu. Nah, seandainya yang tadi kan dinyatakan wasit yang kalah protesnya, tapi tidak mengubah segala sesuatunya. Tapi dengan dinyatakannya wasit yang salah, itu wasit dapat sanksi enggak? Kena sanksi enggak itu? Kalau wasit yang salah, misalnya diprotes dia salah, pasti disanksi. Tapi kami tidak ada sistem protes itu, Sifu. Jika wasit itu melakukan kesalahan, pasti disanksi, walaupun dia dalam keadaan bukan diprotes. Oh, iya. Misalnya saya sebagai juri ketua melihat perbedaan semua nilai juri B itu tidak sesuai pada levelnya. Juri 1 rendah, juri 2 menengah, juri 3 maksimal, yang lagi 1 rendah maksimal. Ya itu udah harus dikumpulin lagi. Ya saya terpaksa harus 3 kali dia mengulang tim juri ini, saya harus kumpulkan mereka. Saya kasih tahu lagi, teman-teman juri B, tolong ini yang ini levelnya harus di sini. Tolong samakan pendapat. Kalau mainnya kayak yang tadi nomor 3, itu harus ada di sini levelnya. Begitu Sifu biasanya. Jadi kita kumpulin, rembuk lagi, satukan persepsi. Jangan sampai terlompat terlalu jauh. Ya yang kasihan sih memang ketua jurinya ya, gitu loh. Untuk ngumpulin itu. Tapi untuk menyamakan itu kembali harus dikumpulkan. Jadi biasanya seperti itu. Kita akan briefing lagi. Nah biasanya memang sebelum kita menjuri, kita akan ada refreshing lagi. Ingat ya teman-teman, panduannya dibaca lagi, kemudian ini patokannya, di mana harus taruh levelnya, apa saja yang harus dilihat. Biasanya seperti itu, Sifu Daniel. Oke. Ya, siap Sifu, makasih. Ya, tambahan silakan. Ya, kalau untuk juri nanti Sifu, jadi kita itu ketika anak itu tampil pertama kali atau kita baru mulai kompetisi ya. Jadi anak pertama itu tampil, setelah anak pertama itu tampil, kita itu para juri berembuk di depan. Berembuk di depan untuk menentukan anak ini kita taruh di posisi mana nih, di level mana. Jadi juri-juri itu rembuk di depan. Kenapa di depan? Biar umum, terlihat umum, nggak di belakang seperti berbisik-bisik ya. Jadi terkesannya seperti ada hal-hal yang rahasia. Jadi para juri itu berkumpul di depan meja atau di dekat lapangan, menentukan anak yang pertama ini kita kasih nilai standar berapa. Nah, seperti itu. Nah berikutnya baru kita tentukan atlet yang kedua tampil ini di bawah anak yang tadi atau di atas anak yang tadi. Jadi kita sudah tahu. Yang penting basic yang pertama itu para juri itu ngumpul dulu untuk menempatkan atlet yang pertama tampil ini. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nggak sulit ya untuk juri-juri baru karena nanti kita juga kumpul dulu sebelum menilai berikutnya. Itu seperti itu. Silakan. Oke, baik Sifu, terima kasih infonya. Oke, ada lagi Sifu Muhis, apakah ada pertanyaan lagi? Kita ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Sudah cukup. Terima kasih pencerahan dari Sifu Januardi tadi juga. Oke, siap Sifu. Ya, berikutnya ada lagi, kita punya waktu 5 menit. Silakan dibuka mic-nya langsung boleh atau by chat. Terkait Tai Chi mungkin ada? Terkait Tai Chi mungkin waktunya mepet. Tai Chi saya rasa semua bisa memahami ya, tinggal teknis-teknisnya saja. Tanya Sifu. Silakan. Silakan Sifu Pitam. Untuk K1 ini alangkah baiknya agar lebih jelas ada videonya gitu Sifu, untuk diperjelas lagi supaya kita tahu itu goyang, geser dan loncat itu disengaja atau tidak gitu Sifu. Terima kasih. Oke, Sifu Januardi mau contohin? Karena Sifu Januardi belakangnya lebih luas. Oke, boleh. Tadi saya sudah contohin Tai Chi. Sebenarnya lebih ini ya, lebih jelas kelihatan ya. Sebelumnya tatap muka, jadi diminta video. Ya, saya contohkan ya. Mungkin. Ya, saya contohkan Sifu.
Ini saya mohon maaf nih, bawahannya nggak seimbang sama atas nih, jadi mohon maaf. Nggak apa-apa, kita mengerti itu, kita mengerti. Saya rasa yang lain juga deh. Nah, itu goyang ya. Nah, itu ada terlompatnya, tek-tek gitu ya, berpindah dia ya. Si Fuanming suaranya terputus-putus si Fuanming. Coba yang terlompatnya. Nggak jelas si Fuanming suaranya nggak jelas. Yang terlompat diberi contoh. Yang terlompat diberikan contoh si Bu Januardi. Tadi udah dicontohin. Hai. Diulang lagi. Nah, misalnya gitu. Nah, itu terlompat ya. Jadi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam posisi yang sama. Itu kehilangan keseimbangan. Kalau yang goyang tahu ya, tadi yang tiba-tiba dia gitu harusnya pop, diam, tiba-tiba nah dia kembali lagi ke posisinya ya, dua arah ya, atau satu arah udah nungking gitu ya. Kalau yang bergeser kakinya yang tiba-tiba dia harus gitu ya. Nah, kalau dia misalnya kuda-kuda kayak kumpu, dia harus geser itu nggak masalah ya. Emang kuda-kudanya begitu ya. Kalau dia dalam melakukan satu kuda-kuda terpeleset menjadi satu kaki tergeser ke tempat lain, nah itu bergeser. Kalau dari satu dua pijakan tiba-tiba terpental, nah itu terlompat. Itu. Kira-kira bisa ya. Kalau goyang yang dilihat badannya ya. Karena kaki kalau udah mampu nggak mungkin goyang, bukan gini ya. Mungkin lihatnya bukan ini ya. Gitu ya. Itu bukan goyang ya menurut saya. Goyang itu dia udah mampu, aduh, balik lagi ya gitu ya. Itu. Oke, kira-kira begitu. Sisa 3 menit. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanya lagi. Semoga Sifu Pitam bisa jelas ya, Sifu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Tidak ada, saya rasa nggak ada. Saya rasa cukup ya semua Sifu. Untuk malam ini hari keempat, jika ada pertanyaan lagi, untuk bisa disambung di hari berikutnya ya. Sifu Rizky tadi yang menanyakan tentang video-video bisa masuk ke channel YouTube Bakti ya, cari di YouTube. Oke para Sifu semua, terima kasih atas waktunya hari ini dan sudah banyak melakukan interaksi. Saya rasa ini semoga bisa menjadi membawa pencerahan ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa lagi besok. Terima kasih. Salam kungfu. Terima kasih. Sampai besok. Sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.